tidak terurai ketika menjadi madu, ya sudah keluarnya tetap mikroplastiknya. Itu tapi di lebih sedikit daripada garam. berarti di udara juga, di air juga gitu ya, mikroplastik itu ya. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Nah, Ngeri. dari itulah terus kami mulai lebih banyak tergerak di aduh ini gimana caranya ya. Sehingga waktu itu kami memutuskan membuat pasta gigi sendiri, pasta gigi alami. Yang akhirnya pertama kali dulu kita bikin pasta gigi, karena kami merasa sekeluarga itu kok pasta gigi ini, bungkus pasta giginya itu loh, cubenya kan nggak bisa diapa-apain. Buang Kami juga sampah. bikin bank sampah. Di bank sampah juga nggak ikut. Itu apa namanya? Sisa lah ya, residu. Residu betul. Termasuk residu yang lain apa? Saset, pokoknya segala sesuatu bungkus yang sudah bungkusnya di sablon macam-macam itu nggak laku dijual, kecuali kayak misalnya tas plastik yang kita pakai belanja itu laku. Tetapi, nah ini yang orang malas. Syaratnya apa? Harus 1 kilo bisa, tapi harus warnanya sama, bersih, kering. 1 kilonya 200 perak. Siapa yang mau ngumpulkan? Capek. Cuman dapat 200 gitu ya. Oke, Pak. Riset lagi, kok ini kita masih nyampah dari bungkus-bungkus sabun, dan itu loh reaksi apa namanya bahan kimia sintetisnya itu kan kita tahu itu akumulasi jangka panjang, bisa puluhan tahun baru nanti akan ada terasa. Makanya pemerintah Cina itu waktu itu 6 tahun yang lalu kira-kira itu mereka membuat kebijakan, pemerintah memberikan dana kepada para researcher untuk meriset kenapa kasus kanker di Cina meningkat dan menyasar ke anak-anak dan anak-anak muda dan anak-anak. Kemudian mereka setelah riset itu ternyata ketemu pemicu terbesarnya adalah bahan-bahan yang berbahan plastik sekali pakai. Itu yang penyebab kanker. Kenapa? Karena plastik kebanyakan plastik di mana-mana. Kita ini kayak misalnya plastik kan gampang dibakar. Nah, kenapa gampang dibakar? Karena plastik ini bahannya dari minyak bumi. Plastik adalah dari minyak bumi, kita gampang dibakar. Dan kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sangat tas kresek itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Swedia itu tahun 1950. Itu karena dia waktu itu mengganti tas kertas, dan dia kepengen waktu itu untuk kakeknya, motivasinya biar kakek saya ini kalau bawa plastik yang awet tapi ringan dibawa kemana-mana gampang. Nah, terciptalah tas plastik itu. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata dampaknya sedemikian hebat gitu ya. Dan makanya kalau di kita, budaya kita kan, karena plastik itu kok nggak habis-habis, cara mengecilkan volume ya kita bakar. Padahal dibakar itu ada namanya dioksin. Dioksin ini sudah diteliti, seperti di China kemarin sudah ada keluar penelitiannya. Karena dibakar, dioksin ini secara akumulatif menyebabkan sel kanker dalam tubuh kita. Karsinogen. Aku tahu soal sampah plastik nggak boleh dibakar itu dari majalah kalau nggak salah Intisari. Itu tuh karena mengandung karsinogen, jadi zat penyebab kanker. Jadi kalau sampah plastik justru nggak boleh dibakar, justru memang betul itu, Mas. Riau. Jadi memang dikatakan kecil lah karena paling ujung. Cuma kami memang di sini ada perusahaan bergerak di bidang perkelapaan. Kebun kelapa juga terluas. Kalau boleh dikatakan dari jargon Pak Bupati kami bahwasanya Indragiri Hilir itu adalah kecamatan hamparan kelapa dunia. Nah, memang terluas kayaknya di jalan ini. Hanya saja ada beberapa kendala bagi petani kami di dalam. Kelapa itu diterima oleh perusahaan dengan dengan klasifikasi yang ditentukan oleh mereka.